Jaga intonasi netral dan kedikdayaan para raja. Tersembunyi kisah perjuangan dua pulau yang saling menguji, saling menguatkan, dan pada akhirnya saling menyelamatkan. Ini bukan hanya cerita tentang perang, tetapi tentang bagaimana cinta, kesetiaan, dan takdir mampu memadamkan bara yang hampir membelah Nusantara. Sebelum kita mulai perjalanan epik ini, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan dukung channel ini agar semakin banyak kisah Nusantara yang bisa kita hidupkan kembali. Sekarang, mari kita buka lembarannya. Pada abad ke-10, ketika kabut pagi masih menggantung di perbukitan Bali dan gamelan belum sempat dipukul di Balai Banjar, sebuah gejolak halus merambat dari arah barat. Jawa kuno sedang memasuki masa perubahan politik, sementara Bali baru saja bangkit di bawah kepemimpinan Raja Muda, Udayana Warmadewa. Dua pulau ini tak hanya terhubung oleh laut yang biru, tetapi juga ambisi, cinta, dan takdir yang saling bersinggungan. Kabut pagi turun perlahan di atas perbukitan Bali, menyelimuti hutan-hutan yang masih basah oleh embun malam. Di kejauhan, suara burung-burung hutan memecah kesunyian. Namun hari itu, ketenangan alam terasa seperti hanya tirai tipis yang menutupi sesuatu yang lebih besar, sebuah gelombang perubahan yang datang dari arah barat. Di Istana Bedahulu, Udayana Warmadewa berdiri di beranda batu, memandang laut selat yang membentang luas. Angin membawa aroma asin laut dan juga kabar-kabar yang tak pernah diundang. Sekarang, mari kita buka lembarannya. Seorang prajurit tua, Wira Sangkala, membungkuk hormat. Paduka, para penyelam di pelabuhan Melanting melihat banyak kapal asing lalu lalang dari arah Jawa. Terlalu banyak untuk sekadar berdagang. Udayana tidak langsung menanggapi. Ia memperhatikan ombak yang memecah di batu karang. Ada ketenangan di matanya, tetapi juga kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Perubahan di Jawa tak lagi sekecil riak, ujar Udayana akhirnya. Mataram sedang bergeser kekuasaannya. Setiap pergeseran besar selalu memercikkan ombak, dan Bali berada di jalurnya. Beberapa menteri kerajaan berdatangan ke Balairung. Mereka membawa gulungan berita tentang perebutan pengaruh di Jawa, perluasan wilayah, dan rumor bahwa beberapa penguasa di pesisir barat Nusantara telah memberikan kesetiaan kepada Istana Mataram demi stabilitas politik. Apakah mereka akan menuntut kita melakukan hal yang sama, Paduka? Tanya seorang pendeta sepuh. Udayana menghela nafas panjang. Bali bukan musuh Jawa. Tetapi kita juga bukan tanah yang bisa dipaksa tunduk. Kita menghormati persaudaraan, bukan penaklukan. Di luar istana, rakyat masih bekerja seperti biasa. Para petani memikul hasil panen, para wanita mempersiapkan canang sari dengan bunga-bunga harum, para seniman menempa gamelan. Mereka tidak mengetahui badai politik yang sedang mengumpulkan tenaga di seberang laut. Namun, tidak semua orang setenang sang raja. Di markas prajurit, seorang panglima muda bernama Arya Bima berbisik pada rekan-rekannya. Kapal-kapal itu bukan kapal dagang. Jika Jawa datang dengan maksud selain persahabatan, kita harus sudah bersiap. Kecurigaan, kecemasan, dan rasa penasaran mulai tumbuh. Masyarakat Bali mulai bertanya-tanya, mengapa semakin banyak kapal asing terlihat di Cakrawala? Ombak yang biasanya menjadi sahabat para nelayan, kini seolah membawa pesan yang tidak mereka pahami. Sementara itu, Udayana memutuskan untuk memperkuat penjagaan pelabuhan tanpa menimbulkan kepanikan. Bali adalah tanah damai, katanya kepada para prajurit, tapi damai tidak berarti lemah. Kita berjaga tanpa menciptakan ketakutan. Kita bersiap tanpa memprovokasi. Perintah itu disambut dengan hormat, namun hati para prajurit tetap gelisah. Di malam yang sama,
Udayana kembali berjalan sendirian ke tepi pantai. Bulan berkilau di atas air dan suara ombak menghantam karang seperti bisikan takdir. Ia tahu hubungan antara Bali dan Jawa akan segera diuji. Ia tidak tahu bentuk ujiannya, namun ia merasakan bahwa apapun yang datang akan mengubah perjalanan kedua pulau untuk waktu yang lama. Di saat seperti itu, di tengah kesunyian malam, Udayana berdoa pada leluhur. Semoga aku diberi kebijaksanaan, agar tidak memilih jalan perang ketika jalan damai masih bisa ditemukan. Dan demikian awal dari gelombang yang kelak membawa Bali dan Jawa ke dalam kisah panjang. Kisah yang bukan hanya tentang konflik, tetapi tentang bagaimana dua pulau belajar memahami satu sama lain. Pagi itu, pantai ujung tampak berbeda. Bukan hanya karena matahari terbit lebih merah dari biasanya, tetapi juga karena sebuah kapal besar berlayar mendekat, membelah air dengan keangkuhan yang tidak dimiliki kapal-kapal dagang biasa. Para nelayan yang sedang menarik jaring berhenti bekerja. Mereka saling pandang, merasakan udara berubah lebih berat. Beberapa di antaranya segera berlari ke desa untuk memberi kabar. Di kejauhan dari menara penjagaan, genderang dipukul 3 kali, tanda kedatangan tamu dari luar pulau. Di istana Bedahulu, seorang prajurit muda bergegas masuk ke Balai Rung. Paduka, kapal dari Jawa, tidak 1, tapi 3. Hening seketika memenuhi ruangan. Para penasihat kerajaan saling bertukar pandangan. Ada yang pucat, ada yang gelisah, dan ada pula yang mencoba menyembunyikan kecemasan di balik senyum diplomatis. Udayana berdiri. Jika mereka datang sebagai tamu, kita sambut sebagai tamu. Jika mereka datang sebagai ancaman, kita sambut dengan kehormatan yang tegas. Menjelang siang, 3 kapal itu akhirnya menurunkan layarnya dan bersandar. Dari dalamnya, turun para utusan yang mengenakan kain panjang, dada mereka terbuka sebagian, dihiasi kalung logam yang menandakan pangkat tinggi. Pemimpin mereka, seorang lelaki berkumis tebal bernama Rakyan Mandala, memberikan hormat dengan sikap sopan nan anggun. Daulat yang mulia Udayana, katanya, kami datang membawa salam dan pesan persaudaraan dari tanah Jawa. Udayana tersenyum tipis. Bali menghormati persaudaraan, silahkan masuk, makanlah di istana kami. Namun dari cara tatapan Mandala menyapu istana, jelas ia tidak hanya datang untuk makan dan membawa pesan damai. Di ruang pertemuan istana, Mandala membuka gulungan bersegel. Tanah Jawa sedang memperkuat persatuan Nusantara. Kami mengajak Bali ikut berada dalam naungan yang sama, sebuah persatuan yang akan membawa kejayaan. Ruang itu kembali hening. Seorang menteri Bali, Sang Patih Sora, mengangguk sopan. Persatuan adalah hal baik, namun apa arti naungan yang Tuan maksud? Mandala tersenyum tipis. Naungan berarti perlindungan, dan perlindungan berarti kesetiaan. Kata terakhir itu membuat beberapa prajurit Bali menegang. Tangan Arya Bima, panglima muda yang hadir di pertemuan itu, perlahan bergerak menyentuh gagang keris di pinggangnya. Udayana mengangkat tangannya, memberi sinyal tenang. Sahabat dari Jawa, ujar Udayana dengan suara lembut namun berwibawa. Bali berdiri di atas tanah leluhur yang tidak mudah tunduk pada bayang-bayang kekuasaan. Persaudaraan bisa kita bangun, tetapi kesetiaan harus timbul dari hati, bukan dari tuntutan. Mandala menatapnya, tersenyum lebar, senyum yang penuh makna. Tentu, Paduka, kami hanya menyampaikan titah. Setelah pertemuan, para utusan diundang untuk makan. Musik gamelan mengalun lembut, namun suasana tetap seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Sementara itu, di luar Balai Rung, para prajurit Bali berbisik. Mereka berbicara sopan, tetapi langkah kaki mereka seperti penilai yang sedang mencari celah, ujar seorang penjaga.
Utusan seperti ini bukan datang untuk membawa berita, tambah yang lain, tapi untuk mengukur keberanian. Arya Bima berdiri di sudut, masih memperhatikan para tamu dari kejauhan. Ini bukan kunjungan damai, gumamnya. Ini sandiwara, dan kita sedang diuji. Malamnya, di ruang meditasi istana, Udayana berbicara dengan pendeta tertua. Para utusan itu membawa kata-kata manis, tetapi keramahan mereka terlalu bersih, terlalu sempurna, seperti tirai yang menutupi maksud lain. Pendeta itu menunduk. Laut memang tidak selalu membawa ikan paduka. Kadang ia membawa badai yang menyamar sebagai angin sepoi-sepoi. Udayana menghela nafas panjang. Jika Bali dipaksa memilih antara kehormatan dan keamanan, aku harus menjadi penentu yang bijaksana. Pendeta tersenyum lembut, dan itulah mengapa para leluhur menempatkan paduka di sini. Di luar sana, para utusan tertidur di ruang tamu kehormatan istana, tetapi penjaga Bali tidak tidur malam itu. Mereka tahu awal dari sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang akan mengguncang masa depan dua pulau besar. Kabut tipis turun perlahan di dataran tinggi Kintamani, menutupi perbukitan seperti selimut putih. Di bawahnya, Danau Batur berkilau lembit diterpa cahaya pagi. Para petani yang memanen sayur berhenti sejenak ketika melihat sesuatu aneh di kejauhan. Sebuah kapal kecil, rusak, terombang-ambing di tepi danau, seolah baru melewati badai besar. "Bagaimana ada kapal asing terdampar di danau?" bisik seorang petani. "Ini pertanda apa?" tanya yang lain. Mereka tidak tahu bahwa malam sebelumnya, sebuah kelompok kecil dari Jawa, diperkirakan bagian dari rombongan utusan, menghilang secara misterius dari pelabuhan. Dan kini, sisa-sisa perjalanan mereka ditemukan di Kintamani, jauh dari tempat seharusnya. Kabar itu tersebar cepat. Arya Bima, Panglima Muda Bali yang berjiwa panas namun setia, memimpin sekelompok prajurit menuju lokasi. Hatinya sejak awal sudah curiga kepada para utusan Jawa. Ketika ia melihat perahu kecil itu, berisi senjata ringan, catatan-catatan yang belum dikenali, dan kain bergambar simbol Mataram, darahnya langsung menghangat. "Ini mata-mata," katanya tegas. "Mereka menyusup ke pegunungan kita." Beberapa prajurit mengangguk, tanda-tanda pengintaian. Namun seorang prajurit tua mencoba menenangkan suasana. "Belum tentu, bisa jadi mereka tersesat atau ada niat lain yang belum kita pahami." Arya Bima menggeleng keras. "Tidak ada yang tersesat sampai ke Kintamani dengan kapal laut. Ini jelas gerakan yang direncanakan." Tanpa menunggu keputusan istana, ia memerintahkan penjagaan ketat dan perburuan kecil untuk mencari keberadaan para penyusup itu. Kesalahpahaman pun dimulai. Saat hari menjelang sore, prajurit Bali menemukan 3 orang Jawa di hutan dekat lereng gunung. Mereka terlihat lemah, kelelahan, sebagian terluka, dan tidak membawa senjata terhunus. Namun Arya Bima, yang emosinya sudah dipenuhi kecurigaan, langsung menghunus keris. "Siapa kalian?" serunya lantang. Pemimpin kecil rombongan itu, seorang lelaki muda bernama Guna Kartika, mengangkat tangannya. "Kami bukan mata-mata, kami terpisah dari rombongan utama saat badai menggulung," katanya terengah-engah. "Kami mencari perlindungan, kami tidak bermaksud melanggar batas." Namun Bima tak yakin. "Badai, dekat Danau Batur? Kau pikir kami tidak mengenal tanah kami sendiri?" Para prajurit Bali mengepung mereka. "Kami hanya ingin kembali ke pelabuhan," ujar Guna Kartika. "Kami tidak membawa niat jahat." Arya Bima melangkah maju. "Kalian telah melanggar wilayah sakral Bali, itu sudah cukup." Ketegangan memuncak. Seorang prajurit muda Bali dengan tangan bergetar tanpa sengaja menginjak ranting keras yang patah.
Suara itu membuat salah satu prajurit Jawa refleks menarik belatinya kecil, gerakan cepat tanpa maksud menyerang, hanya kaget. Tetapi bagi prajurit Bali yang tegang, itu terlihat seperti ancaman. Pertempuran kecil pun pecah. Benturan keris dan belati menggema di hutan, daun-daun berjatuhan, suara teriakan memenuhi udara. Di tengah kekacauan, Arya Bima berhasil melumpuhkan salah satu prajurit Jawa. Guna Kartika berusaha menjelaskan, berusaha menghindari pertempuran, namun akhirnya ia terluka di lengan oleh tebasan prajurit Bali. "Berhenti, kami bukan musuh," teriaknya. Namun, pertempuran hanya berhenti ketika prajurit tua Bali melemparkan tombaknya ke tanah dan berteriak, "Cukup, ini bukan perang, ini salah paham." Semua orang membeku. Guna Kartika berdarah dan gemetar memandang Arya Bima dengan mata kecewa. Jika Bali menginginkan perang, maka perang yang akan datang. Ucapan itu bukan ancaman, tetapi luka. Saat matahari tenggelam, kabar pertempuran kecil itu akhirnya sampai ke istana. Wajah Udayana pucat, lebih karena rasa kecewa daripada marah. "Siapa yang memberi perintah menyerang?" tanya Udayana dengan suara rendah namun sangat tajam. Semua orang tahu jawabannya. Arya Bima menunduk, kerisnya masih berlumur darah. "Ampuni hamba Paduka, saya hanya ingin melindungi Bali." Udayana mendekatinya dan berkata pelan, "Melindungi Bali dengan tergesa-gesa bisa berarti menjerumuskan Bali ke kegelapan." Ia memejamkan mata sejenak. "Jawa akan menafsirkan ini sebagai permusuhan. Kita baru saja menyulut api tanpa mengetahui besarnya hutan yang kita bakar." Malam itu, para utusan Jawa di istana mendengar kabar tersebut. Wajah mereka berubah. Sebagian tersinggung, sebagian marah, sebagian tenang, tapi penuh perhitungan. Rakrian Mandala berkata dengan suara rendah, "Jika darah Jawa tertumpah, istana kami tidak akan tinggal diam." Bali dan Jawa kini berdiri di tepi jurang ketegangan. Dan dari Kintamani yang sunyi, bara kecil itu mulai membesar di balik kabut, menunggu saatnya menjadi api. Malam di istana Bedahulu terasa lebih berat dari malam-malam sebelumnya. Setelah peristiwa Kintamani, suasana istana dipenuhi desas-desus. Para menteri berbicara dengan suara yang diturunkan, para prajurit bersiap seolah perang bisa pecah kapan saja. Namun di tengah kekacauan itu, ada satu sosok yang masuk ke dalam cerita, seperti sinar dari celah awan. Gunapriya Dharma Patni, putri bangsawan tinggi dari Jawa yang datang bersama rombongan utusan, namun hingga kini jarang muncul di depan umum. Ia bukan hanya wanita berparas elok, ia membawa ketenangan, keanggunan, dan kecerdasan yang membuat orang menunduk bukan karena tunduk, tapi hormat. Udayana bertemu Gunapriya Dharma Patni di taman belakang istana, sebuah tempat yang sepi dan biasanya hanya dipakai untuk meditasi. Ia menemukan sang putri berdiri dekat kolam teratai, memandang permukaan air yang memantulkan bulan. "Sepertinya Paduka sedang memikirkan hal besar," kata sang putri tanpa menoleh. Udayana terdiam sejenak. "Kau bisa mendengarnya dari langkahku?" Gunapriya Dharma Patni tersenyum kecil, bukan dari langkah, tetapi dari beratnya udara di sekitar Paduka. Ucapan itu membuat Udayana, seorang raja yang jarang tersentuh oleh kata-kata, sedikit tercengang. Ia akhirnya berkata, "Aku khawatir, Putri, salah paham kecil bisa menjadi perang besar." Gunapriya Dharma Patni menunduk pelan. "Aku pun mendengar kabarnya." Para lelaki sering terburu-buru melihat ancaman, sementara para perempuan terbiasa melihat luka sebelum darahnya jatuh. Udayana memandangnya. "Kau percaya ini bisa diperbaiki?" "Setiap luka bisa sembuh," jawabnya, "jika ada dua pihak yang mau berbicara." Keesokan harinya, Gunapriya Dharma Patni meminta pertemuan dengan Udayana dan para penasehat Bali.
Ia berbicara bukan sebagai utusan Jawa, tetapi sebagai jembatan yang mencari kedamaian. Saya tahu darah Jawa telah tertumpah. Itu bukan hal kecil. Ia menatap para menteri dengan tenang. Namun apakah kita harus membalas darah dengan darah? Arya Bima, panglima yang merasa bersalah namun masih emosional, menjawab, "Mereka datang sebagai penyusup." Gunapriya Darmapatni menatapnya lembut. Dan apakah para prajurit Bali pernah melihat wajah ketakutan mereka? Mereka tersesat, mereka ketakutan, mereka mencari perlindungan. Suasana menjadi sangat hening. Para menteri Bali mulai melihatnya sebagai seseorang yang mampu menembus kabut kebencian yang mulai menebal. Beberapa hari kemudian, rombongan utusan Jawa meminta pertemuan resmi terakhir sebelum kembali ke tanah Jawa. Banyak yang takut rombongan itu membawa ultimatum. Namun ketika pertemuan berlangsung, Gunapriya Darmapatni tiba-tiba melangkah maju dan berbicara di hadapan semua orang. Bali dan Jawa bukan dua pulau yang terpisah oleh lautan. Keduanya terhubung oleh kebudayaan, oleh leluhur, oleh perjalanan panjang sejarah. Ia menatap Udayana, dan di saat itu, semua orang merasakan ada sesuatu yang berubah. Aku tidak ingin kedua negeri ini saling menyalahkan, dan aku percaya persatuan bisa dimulai dari hati dua pemimpin. Rakyat Mandala terperanjat, para menteri Bali saling pandang, dan Udayana menatap sang putri dengan mata yang menyimpan rasa hormat dalam. Di hadapan semua orang, Udayana akhirnya berkata, "Jika jalan damai bisa dibangun melalui kita, maka aku siap melangkah ke jalan itu." Dan tanpa semua orang sadari, benih cinta dan benih penyatuan dua pulau baru saja tertanam. Beberapa bulan setelahnya, setelah berbagai dialog dan penyelesaian konflik, kabar besar diumumkan. Udayana Warmadewa akan menikahi Gunapriya Darmapatni. Pernikahan itu bukan sekedar penyatuan dua hati. Itu adalah perjanjian damai yang ditulis dengan kasih, bukan kekerasan. Di Bali, gamelan dipukul dengan meriah. Di Jawa, doa-doa dipanjatkan untuk perjalanan sang putri. Dan pada hari upacara itu, ketika Udayana menyentuh tangan Gunapriya Darmapatni, seluruh Bali merasakan angin laut yang lebih lembut, langit yang lebih jernih, dan beban perang yang perlahan menghilang seperti kabut pagi. Setelah pernikahan suci itu, para prajurit yang dulu saling mencurigai, kini duduk bersama di balai pertemuan. Para pendeta Bali dan Jawa mulai bertukar pengetahuan. Bali tidak lagi dilihat sebagai tanah yang harus ditundukkan, dan Jawa tidak lagi dianggap sebagai ancaman. Cinta dua hati telah mengubah arah dua pulau, dan kisah ini belum berakhir. Laut Bali pada pagi itu terasa lebih biru dari biasanya, seolah ikut merayakan perubahan besar yang telah terjadi. Ombak datang perlahan, memecah lembut di tepi pantai, tidak lagi membawa kabar tentang kapal asing atau ancaman dari barat, melainkan harapan baru. Setelah pernikahan suci Udayana Warmadewa dengan Gunapriya Darmapatni, hubungan antara Bali dan Jawa berubah secara drastis. Ketegangan yang dulu membumbung tinggi kini mereda seperti abu yang jatuh dari angin. Namun kedamaian bukan sekadar hilangnya perang. Kedamaian adalah ketika dua negeri mulai saling menghampiri, bukan menjauhi. Di Pelabuhan Melanting, sebuah kapal besar dipersiapkan. Kali ini bukan kapal utusan, bukan kapal ancaman, tetapi kapal perdamaian. Para pendeta Bali naik untuk membawa naskah-naskah suci, sementara seniman Jawa menurunkan wayang dan gamelan. Ilmu dan seni yang dulu tersekat oleh lautan kini mengalir bebas. Seorang pemuda Bali berkata pada kawannya, "Dulu kita takut kapal-kapal dari Jawa, sekarang kita menantikan mereka." Dan kawannya menjawab sambil tertawa,
Betapa aneh cara dunia berubah hanya karena dua hati bertemu. Rakyat Bali menyambut banyak hal baru. Pakaian dengan motif Jawa menjadi populer. Kelenturan seni tari Jawa menyatu dengan kekuatan gerak tari Bali. Pelajaran tentang politik dan sastra mengalir ke istana. Ajaran agama Hindu-Buddha diperdalam melalui dialog antara pemuka Bali dan Mataram. Tidak ada lagi ketakutan, hanya pertukaran. Tidak ada lagi kecurigaan, hanya rasa ingin tahu. Para prajurit yang dulu siap mengangkat senjata, kini justru membantu mengawal tamu undangan untuk mengikuti upacara-upacara besar di Pura Arya Bima. Panglima Bali yang pernah memicu konflik di Kintamani, berdiri di beranda istana memandang laut. Hatinya sering teringat wajah Guna Kartika, prajurit Jawa yang terluka dalam insiden itu. Suatu hari, tanpa diduga, sebuah rombongan kecil dari Jawa datang dan di baris terdepan berdiri Guna Kartika. Lengan kanannya memang masih meninggalkan bekas luka, tetapi matanya memancarkan ketegasan dan kedewasaan baru. Arya Bima menghampirinya. "Aku belum meminta maaf," kata Bima lirih. Guna Kartika tersenyum tipis. Luka itu sudah lama sembuh, dan jika tidak ada luka itu, mungkin persahabatan kita tidak akan pernah terjadi. Mereka saling menundukkan kepala. Pertemuan itu seakan menutup pintu masa lalu dan membuka pintu masa depan. Di istana, Udayana dan Guna Priyadarmapatni duduk di pendapa menghadap laut. Mereka tidak berbicara banyak, hanya menikmati angin sore yang lembut seperti sepasang penjaga dua pulau. "Dulu, laut menjadi batas antara kita," kata sang permaisuri. "Sekarang, laut menjadi jembatan," jawab Udayana sambil menggenggam tangannya. Senyum Guna Priyadarmapatni mengembang, tidak hanya sebagai seorang istri, tetapi sebagai perempuan yang telah menyatukan takdir dua negeri. Tahun-tahun berikutnya, Bali mengalami kemakmuran yang jarang terjadi sebelumnya. Peperangan tidak lagi memenuhi kisah rakyat, digantikan oleh cerita-cerita perdagangan, seni, dan hubungan keluarga antar pulau. Lambat laun, masyarakat lupa bagaimana rasa ketakutan ketika melihat kapal dari barat. Yang tersisa hanya kisah-kisah yang diceritakan para kakek kepada cucunya. Dulu ada masa ketika Bali dan Jawa hampir terbelah oleh perang, tetapi cinta dan kebijaksanaan memadamkan api yang bahkan ombak pun tak sanggup memadamkannya. Dan setiap kali anak-anak bertanya, "Benarkah laut bisa jadi jembatan?" Para orang tua hanya tersenyum sambil menunjuk ke cakrawala. Ketika malam tiba dan bintang-bintang menyelimuti langit, Udayana memandang jauh ke arah Jawa. Ia tahu bahwa hubungan dua pulau itu akan terus berkembang, kadang damai, mungkin sesekali bergejolak, namun akar persatuan sudah tertanam kuat. Apa yang dulu hampir menjadi perang, justru berubah menjadi dasar peradaban yang lebih maju. Dan demikianlah laut, yang dahulu menakutkan, menjadi jembatan yang menghubungkan dua pulau, dua darah, dua takdir. Pada akhirnya, kisah tentang Bali dan Jawa di masa Udayana bukan sekadar rangkaian peristiwa sejarah. Ini adalah cerita tentang bagaimana dua negeri yang nyaris terbelah oleh salah paham mampu menemukan kembali satu sama lain melalui kebijaksanaan, pengorbanan, dan cinta. Pada akhirnya, kisah tentang Bali dan Jawa di masa Udayana bukan sekadar rangkaian peristiwa sejarah. Ini adalah cerita tentang bagaimana dua negeri yang nyaris terbelah oleh salah paham mampu menemukan kembali satu sama lain melalui kebijaksanaan. Dari pantai ujung hingga pucuk kabut Kintamani, dari utusan yang mencurigakan hingga pernikahan yang mempersatukan, kita melihat bagaimana takdir bekerja dengan cara yang kadang rumit, kadang menyakitkan, tetapi selalu mengarah pada kebenaran yang lebih besar. Bahwa perang
tidak pernah menjadi jawaban, bahwa kekuatan bukan hanya milik mereka yang bersenjata, tetapi mereka yang berani memilih damai. Bahwa cinta, dalam bentuk apapun, bisa menjadi jembatan antara dua dunia. Udayana dan Gunapriya Dharmapatni tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga dua pulau, dua budaya, dua masa depan. Gelombang yang dahulu membawa kecemasan, kini membawa perdagangan, seni, doa, dan persahabatan. Sejarah mencatat bahwa Bali dan Jawa memiliki hubungan panjang, namun kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik catatan politik dan dinasti, ada manusia-manusia yang membuat pilihan-pilihan kecil yang kemudian mengubah arah zaman. Dan ketika angin laut berhembus, membawa suara gamelan yang samar dari kejauhan, kita tahu satu hal: persatuan tidak lahir dari kemenangan, tetapi dari keberanian untuk mendengarkan hati. Terima kasih telah menyusuri kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap gelombang selalu ada kesempatan untuk membangun jembatan baru.